Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Oke teman-teman, kali ini aku mau membahas tentang jam piket atau jam kerjanya organ tubuh kita. Oke, sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya channel aku ini kedepannya bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan informasi-informasi dari video aku yang selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut menonton, jangan lupa untuk yang satu ini dulu. Oke, sekarang aku mau jelasin ke kalian semuanya, teman-teman, tentang jam piket atau jam kerja organ tubuh kita. Jadi sebenarnya dalam 24 jam atau dalam satu hari penuh, tubuh kita ini bekerja dengan sendirinya gitu, tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui. Dan apa juga yang kita makan, yang kita konsumsi, bahkan segala aktivitas yang kita lakukan di dalam tubuh kita ini tetap bekerja gitu kan. Nah, kali ini aku mau kasih tahu jam berapa aja yang dikerjakan oleh organ tubuh kita ini. Nah, yang pertama nih pukul 5 sampai jam 7 pagi, ini yang pertama ya. Organ tubuh kita itu yaitu waktunya usus besar membuang racun melalui BAB. Nah, jadi kalau teman-teman pagi-pagi itu jam 5 sampai jam 7 pagi itu misalnya sakit perut mau ke WC. Nah, itu hal yang wajar atau hal yang normal karena itu waktunya usus besar itu membuang racun melalui BAB kita gitu kan. Nah, jadi nggak perlu dihiraukan lagi kenapa kita pagi-pagi itu suka ke WC atau buang air besar. Itu salah satu hal penyebabnya atau faktornya itu karena usus besar kita sedang bekerja untuk membuang racun. Di pukul berapa? Di pukul 5 sampai jam 7 pagi. Nah, itu adalah yang pertama ya. Terus untuk waktu selanjutnya atau pukul berapa lagi, yaitu pukul 7 sampai jam 9 pagi. Nah, pukul 7 sampai jam 9 pagi ini yaitu waktu lambung menyerap makanan dengan optimal. Nah, dan ini waktu terbaik untuk sarapan gitu. Jadi jam 7 sampai jam 9 pagi ini adalah waktu terbaik kita untuk sarapan gitu kan. Jadi waktu sarapan terbaik itu jam berapa sih? Sebenarnya jam 7 sampai jam 9 supaya mendapatkan hasil yang optimal oleh lambung kita, karena nanti kan lambung kita juga akan menyerap makanan di apa yang kita makan itu gitu kan, sehingga bisa bekerja secara baik gitu kan. Oke, ini adalah waktu yang terbaik juga untuk sarapan ya. Jadi jam 7 sampai jam 9 pagi itu adalah waktu terbaik untuk kita sarapan pagi. Terus waktu berapa lagi sih yang terbaik untuk yang harus kita ketahui atau sistem kerja tubuh kita atau piket tubuh kita ini berjalan? Nah, itu yaitu pukul 9 sampai jam 11 pagi. Jadi 9 sampai 11, jam 11 itu masih pagi ya, belum dikatakan jam siang. Nah, jam 9 sampai jam 11 ini adalah waktunya limpa itu mengirimkan yang telah diserap oleh lambung. Jadi limpa itu letaknya ada di pojok sebelah kiri kita. Dia berbentuknya seperti hati tapi bukan hati gitu kan, limpa. Nah, mungkin teman-teman juga pernah sering makan limpa itu apa. Nah, biasanya ini pernah dijual di nasi warteg gitu kan, atau di tempat makanan-makanan seperti itu ya. Jadi dijualnya seperti itu kan. Jadi limpa itu letaknya di pojok kanan sebelah kiri kalian, agak tinggi sedikit. Nah, itu letaknya limpa di situ. Nah, fungsinya buat apa sih sebenarnya limpa ini dan kapan jam kerja dia? Jam kerjanya itu jam 9 pagi sampai jam 11 ya. Yaitu mengirimkan yang telah diserap lambung. Jadi apa yang telah dimakan lambung tadi dialihkan lagi oleh ke lambung. Nah, limpa ini sendiri sebenarnya berfungsi juga bagus untuk menetralkan racun atau membuang racun gitu kan. Jadi untuk video ini aku akan bahas juga di video yang selanjutnya tentang masalah limpa ya. Nah, jadi wajar kalau limpa kita ini bekerja maksimal. Biasanya jam 9 sampai jam 11 itu kita nggak ngantuk. Tapi kalau limpa kita ini lemah atau bekerja kurang secara maksimal, mungkin terlalu banyak juga bergadang, akhirnya limpa di jam 9 sampai jam 11 itu kita udah merasakan ngantuk gitu kan. Nah, jadi penting juga untuk diperhatikan ya, bahwa jam 9 sampai jam 11 itu adalah waktunya limpa untuk menyerap makanan dari lambung. Nah, pukul berapa lagi organ tubuh kita ini bekerja? Yaitu
pukul 11 sampai jam 1 siang atau jam 13 gitu kan. Nah, di waktu ini adalah waktunya jantung bekerja keras. Jadi disarankan banget untuk teman-teman mengurangi aktivitas secara fisik dan juga jaga emosi gitu kan, supaya jantung kita ini biasanya deg-degannya atau berdebarannya itu terlalu tinggi. Nah, jadi penting banget juga untuk teman-teman menjaga atau mengurangi aktivitas di jam ini. Makanya di jam ini adalah waktunya jam tidur siang sebenarnya gitu kan. Nggak disarankan kita untuk melakukan aktivitas, makanya jam 11 atau jam 1 siang atau jam 13 gitu kan disarankan juga untuk kita tidur siang, supaya tubuh kita ini bisa bekerja secara maksimal atau baik gitu kan. Nah, itu adalah pukul 11 sampai 13 ya. Nah, sekarang untuk pukul selanjutnya yaitu pukul 13 sampai jam 5 sore. Jadi ini adalah udah sore hari ya gitu kan. Nah, sore hari ini adalah usus kecil akan mengalirkan keseimbangan dengan cairan dan mengedarkannya dalam tubuh. Jadi yang selanjutnya ini pukul jam segini adalah kerjanya usus kecil untuk mengalirkan keseimbangan cairan ke dalam tubuh kita. Jadi biasanya kan manusia di jam segini tuh udah kehabisan cairan. Nah, supaya di dalam tubuh kita ini tetap berjaga secara baik, tubuh kita tetap fit atau tetap sehat. Nah, biasanya usus kecil ini bekerja gitu kan. Jadi memang udah lengkap banget ya tubuh manusia itu, jam berapa dia bekerjanya, jam berapa dia juga harus berhenti bekerja gitu kan. Nah, kita harus tahu akan jam-jam kerja tubuh kita sendiri, supaya untuk kedepannya kita bisa tahu harus apa yang kita lakukan gitu kan. Oke, itu ada tadi jam 1 siang sampai jam 3 sore ya, atau jam 13 sampai jam 15 gitu kan. Yaitu fungsinya adalah usus kecil memelihara keseimbangan tubuh kita dan mengedarkannya dalam tubuh kita. Nah, pukul berapa lagi? Yaitu pukul 17 sampai jam 19 malam. Ini waktunya juga tubuh kita bekerja, yaitu bagaimana ginjal ini menyaring racun untuk dibuang. Nah, jadi jam 5 sore sampai jam 19 atau jam 7 malam ini adalah waktunya ginjal untuk menyaring racun untuk dibuang gitu kan. Jadi wajar kalau kita jam segini atau jam 5 sore sampai jam 7 malam itu seringkali bolak-balik ke toilet, karena untuk membuang racun atau menyaring racun yang ada di dalam tubuh kita ini ya, melalui ginjal gitu kan. Nah, biasanya nanti juga melalui empedu gitu, baru diserap juga oleh ginjal untuk dibuang, dibersihkan gitu kan. Oke. Terus jam berapa lagi tubuh kita atau kita ini bekerja atau pikirnya? Yaitu jam 23 sampai jam 3 pagi. Nah, jam 23 itu jam 23 malam ya, sampai jam 3 pagi gitu kan. Nah, jam ini sebenarnya tidak disarankan banget untuk kita bergadang, melainkan kita udah tidur dan beristirahat. Karena kenapa? Di waktu ini tuh adalah waktunya hati kita ini membuang racun di dalam tubuh kita ini gitu. Jadi kalau kita nggak tidur, jadi hati kita di malam hari itu tidak bekerja untuk membuang racun kita. Jadi tidak disarankan banget untuk jam segini tuh atau di tengah malam itu bergadang gitu kan. Jadi ini adalah hal yang harus kita ketahui dan harus juga kita perhatikan ya. Terus untuk selanjutnya juga di pukul 3 pagi sampai jam 5 pagi. Nah, jadi jam ini adalah jam pagi-pagi ya gitu kan, dimana jam segini tuh adalah paru-paru sedang melakukan detoksifikasi, atau yaitu penetralan racun gitu kan, baik itu melalui usus, hati, ginjal. Nah gitu, makanya wajar kalau kita seringkali di pagi-pagi hari ini kita batuk atau bersin gitu kan jam 5 pagian gitu kan, karena wajar jam segini tuh sedang yang namanya detoksifikasi ya gitu, atau yang namanya penetralan atau pembuangan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Oke, makanya di malam hari sangat tidak disarankan untuk tidak tidur semalaman, itu hal yang tidak baik ya. Oke, untuk video aku sangat juga menyarankan untuk teman-teman tidak bergadang sampai 1 malaman gitu kan, karena di malam hari itu adalah waktu tubuh kita ini kerja gitu kan. Di siang hari juga kita sudah melakukan aktivitas kita, dan malam hari itu wajarnya kita beristirahat gitu, supaya besok juga kita bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Oke,
Inilah saudaraku video aku yang kali ini. Semoga video aku yang kali ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tetap dukung channel aku juga dan jangan lupa untuk subscribe-nya ya, supaya video aku ini bisa memberikan informasi-informasi kepada kalian. Oke, sampai di sini dulu video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye bye.